Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Riki Satria, dengan NPM 2310082. Saya Irfan Lokman Hakim dengan NPM 23 10066. Saya Reka Zafanka Oktora dengan NPM 23 10074. Saya Zahra Aulia dengan NPM 23 10067. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang bentuk usaha persekutuan meliput bentuk usaha firma, komanditer, Venoscape, atau CP. Sedangkan bentuk usaha berbadan hukum meliput perseorangan terbatas atau PT dan koperasi. Bentuk usaha PT pada umumnya membahas tentang PT biasa dan PT BUMN. PT biasa mencakup PT tertutup dan PT terbuka. Hukum perusahaan dalam kaitannya dalam dengan pembahasan tentang bentuk usaha berbadan hukum. Dalam hal ini juga tidak mencakup koperasi karena bentuk ini juga dibahas secara khusus di dalam hukum koperasi. Demikian pula pembahasan tentang PT terbuka juga tidak dilakukan secara khusus dalam hukum pasar modal. Pembahasan bagaimana praktik korupsi bisa terjadi dalam PT Garuda Indonesia. Praktik korupsi bisa terjadi dalam PT Garuda Indonesia. Praktik korupsi terjadi dalam BUMN PT Garuda Indonesia atau Persero, Tbk. Berdiri sejak 1949, nama Garuda Indonesia sangat diakui pasar domestik. Mulai dari fasilitas yang ditawarkan hingga jaminan menjadi pengalaman penerbangan menyenangkan semakin mendukung menterengnya nama Garuda Indonesia di antara maskapai yang beroperasi di Indonesia. Tidak luput, Garuda Indonesia juga menorehkan prestasi yang membanggakan. Maskapai yang merupakan bagian dari BUMN ini menyabet penghargaan World Most Improved Airline oleh Skytrax pada tahun 2010. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Centre of Asia Pacific Aviation atau SAPA di tahun 2010. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Dengan didapatkannya penghargaan tersebut, tentu saja membuat maskapai ini gentar melakukan revitalisasi yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan standar modern dan terus memasarkan diri dapat bersaing di industri penerbangan. Revitalisasi yang dilakukan salah satunya adalah dengan cara pengadaan pesawat Airbus baru. Pengadaan pesawat Airbus baru bukan tanpa alasan. Penambahan dan peremajaan armada tentunya menjadi jalan bagi Garuda Indonesia untuk lebih meningkatkan daya tampung penumpang dan mengefisienkan perawatan dari maskapai selama ini. Pengembangan armada melalui penambahan pesawat diharap dapat memaksimalkan maskapai dalam menangkap peluang pertumbuhan di masing-masing segmen yang dilayani. Perlu diketahui, peremajaan armada pesawat sangatlah penting dalam pelayanan jasa dunia penerbangan. Dikhawatirkan armada-armada yang telah berumur akan membahayakan dalam saraf penerbangan. Tindakan hukum apa yang dijatuhkan kepada tersangka kasus korupsi? Tersangka Emir Syah Sattar dan tersangka Soekarno Sudarjo disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3 ayat pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menjalani hukuman pidana 8 tahun penjara sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung atau MA. Tim Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Emir Syah Sattar berdasarkan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Dasar hukum yang dijatuhkan dalam kasus korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup dan denda miliaran rupiah. Selain itu, Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur bahwa pelaku perbuatan curang dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Pelaku juga dapat dikenakan pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta.
Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Reka Jovanka. Bagaimana penegakan hukum terkait kasus korupsi PT Garuda Indonesia? Dalam tubuh suatu korupsi, BUMN terhadap batang-batang tubuh yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Batang tubuh tersebut sebagai direksi. Direksi sebagaimana pelaku pengurusan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas. Menurut pasal 1 ayat 5 UU PT, yaitu direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kedudukan direksi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu disebut dalam pasal 20 ayat 1 bahwa tindak pidana korupsi atas nama korupsi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korupsi dan atau pengurusnya. Dikarenakan Undang-Undang BUMN tersebut merupakan undang-undang administratif yang tetap penjatuhan pidananya mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penjatuhan hukum pidana. Bentuk-bentuk pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara pidana korupsi yang menjerat mantan Direktur PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar, dan rekannya sebagai peran suap. Soekarno Sudarjo dijerat dengan pasal 12 huruf A atau B dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Apa dasar hukum yang digunakan? Dasar hukum yang digunakan dalam kasus korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup dan denda miliaran rupiah. Selain itu, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2001 juga mengatur bahwa pelaku perbuatan curang dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Pelaku juga dapat dikenakan pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Kesimpulan, kasus korupsi yang melibatkan PT Garuda Indonesia Perubahan Aviasi milik BUMN mencerminkan masalah serius dalam tata kelola perusahaan negara. Kasus ini melibatkan praktek suap dan manipulasi pengadaan di mana pejabat tinggi perusahaan diduga menerima suap dari pihak ketiga untuk memenangkan kontrak pengadaan pesawat dan mesin. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencoreng reputasi negara Garuda Indonesia sebagai perusahaan milik negara. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.